Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang aksiologi. Saya Rifki Polisi. Saya Nisrina Aleladia. Saya Danyadi Septianti. Aksiologi kata atau istilah ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti ilmu. Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai dan prinsip kehidupan dari sisi ilmu filsafat. Aksiologi masuk ke dalam ranah ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan kegunaannya dalam kehidupan. Secara umum, aksiologi itu bisa diartikan sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Ilmu pengetahuan di dalam aksiologi kemudian mencakup semua nilai-nilai dalam kehidupan. Aksiologi kemudian juga disebut dengan istilah hakikat nilai, di mana nilai-nilai dalam kehidupan ini beragam dan kemudian melibatkan perasaan serta pola pikir manusia. Orang yang ahli atau menjadi pakar di ilmu aksiologi kemudian disebut dengan aksiolog. Aspek aksiologi. Dalam ilmu filsafat, aksiologi diketahui memiliki dua jenis aspek atau dua komponen dasar yang menyusun nilai-nilai yang dipelajari di dalamnya. Dua aspek aksiologi yang dimaksudkan adalah yang pertama ada etika. Etika sendiri adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu, sehingga di dalamnya akan membahas mengenai suatu adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu komunitas, misalnya suatu kelompok masyarakat. Dalam cabang ilmu etika ini ada 3 bidang studi utama atau materi yang akan dibahas secara mendalam, yaitu yang pertama ada metaetika, merupakan bidang studi yang membahas mengenai makna teoritis dan juga acuan yang digunakan untuk menetapkan maupun membangun etika atau moral dalam suatu kelompok masyarakat. Yang kedua ada etika normatif, merupakan bidang studi etika yang membahas mengenai cara praktis untuk menentukan suatu tindakan moral. Yang ketiga ada etika terapan, merupakan bidang studi di dalam etika yang membahas mengenai apa yang wajib dilakukan seseorang dalam situasi tertentu atau wilayah tindakan tertentu. Aspek aksiologi yang kedua ada estetika. Aspek kedua di dalam aksiologi ini merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan keindahan, rasa, dan segala hal yang berhubungan dengan perasaan atau penilaian personal, subjektif. Dalam estetika, penentuan nilai suatu hal melibatkan rasa atau perasaan sehingga dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya dipengaruhi oleh suasana hati. Saat suasana hati buruk, maka segala hal dinilai buruk juga. Begitupun sebaliknya. Fungsi aksiologi. Aksiologi dilihat dari kajian ilmu filsafat memiliki banyak sekali kegunaan. Kemudian dibedakan menjadi dua fungsi, yakni yang pertama ada kegunaan teoritis. Fungsi atau kegunaan yang pertama adalah secara teoritis, sehingga aksiologi memiliki fungsi yang sifatnya berupa teori, berhubungan dengan segala materi pembelajaran di dunia pendidikan. Semua ilmu pengetahuan biasanya dirangkum dalam bentuk tulisan, yakni bisa dalam bentuk buku, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan adalah unsur yang paling utama. Sekaligus bisa mendapatkan lebih banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu secara teori atau nilai-nilai kehidupan secara teori akan memberi pemahaman mendasar. Bisa mengetahui suatu nilai secara mendalam dan mencoba memahaminya dulu dengan akal dan logika. Jika sudah menguasai aksiologi secara teori, maka kemudian akan memudahkan proses prakteknya. Suatu nilai akan lebih mudah dipraktekkan jika sudah dipahami teorinya seperti apa, maka fungsi pertama dari aksiologi adalah sebagai unsur teoritis. Yang kedua ada kegunaan praktis. Kegunaan yang kedua adalah secara praktis. Secara sederhana bisa diartikan sebagai penerapan atau aplikasi dari pemahaman nilai-nilai dalam suatu kehidupan. Jika mendapatkan ilmu pengetahuan, maka tugas pertama adalah mempraktikannya. Dalam dunia pendidikan, ilmu yang didapatkan selama belajar atau sekolah akan dipraktikkan setelah lulus dari bangku sekolah maupun perguruan tinggi. Praktek ini bisa dalam bentuk membangun interaksi dengan masyarakat sebagai bagian dari mereka. Bisa juga dalam bentuk mendirikan sebuah perusahaan menggunakan ilmu yang dikuasai. Bisa juga digunakan untuk meniti karir di sebuah perusahaan
Sebuah perusahaan akan merekrut karyawan yang memiliki pengetahuan sesuai bidang bisnis mereka. Nilai-nilai yang dibahas di dalam aksiologi kemudian juga berfungsi membantu setiap manusia atau individu untuk memberi penilaian dengan cermat. Bisa membedakan mana hal baik dan mana hal buruk, mana yang perlu dilakukan dan mana yang seharusnya dihindari. Pemahaman tentang semua pengetahuan di dalam aksiologi kemudian membantu menciptakan keteraturan dan adat istiadat yang baik, sekaligus bisa diterima oleh seluruh masyarakat di suatu wilayah bahkan dunia. Contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Supaya lebih mudah memahami mengenai apa itu aksiologi, maka penting sekali untuk mengetahui beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh-contohnya. 1. Penggunaan ilmu membuat kursi. Seseorang memiliki ilmu dan keterampilan untuk membuat kursi. Saat kursi selesai dibuat, maka pengrajin ini bisa tahu kegunaan kursi ini untuk apa saja. Misalnya, bisa digunakan untuk duduk, digunakan untuk memberi kenyamanan saat bekerja, menaruh barang seperti lipatan baju, dan lain sebagainya. 2. Norma hukum. Dalam sebuah negara tentunya akan berlaku norma hukum, sifatnya tertulis dan dilengkapi dengan undang-undang yang terdiri dari banyak pasal sebagai landasannya. Lewat norma hukum inilah masyarakat bisa tahu tindakan apa saja yang salah dan melanggar hukum dan tidak, sekaligus tahu nilai-nilai keadilan. Yang ketiga ada sopan dan tidak sopan. Aksiologi juga bicara mengenai etika atau moral yang mengarah pada sopan santun. Seseorang yang memiliki etika yang baik tentunya akan menghormati siapa saja dan berlaku sopan kepada siapa saja. Misalnya saat melewati orang tua, maka mereka akan tersenyum. Sekian dari kami. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.